Saudara, bencana demi bencana kembali melanda, mulai dari banjir hingga longsor yang terus berulang setiap tahun. Pertanyaannya, mengapa pola yang sama terjadi lagi? Apakah kita belum belajar dari pengalaman sebelumnya? Di satu sisi, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam terus berjalan. Namun di sisi lain, masyarakat harus menanggung risiko bencana yang semakin sering dan semakin besar dampaknya. Malam ini saudara, kita akan mengulasnya terkait apa saja yang harus dievaluasi agar bencana ini bisa diantisipasi dan bagaimana penanganannya hingga saat ini. Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV, Jonathan Victor Rembet, unsur pengarah BNPB, juga Dodi Rido Nurrahmat, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Selamat malam Pak Victor, juga Pak Dodi. Malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Nah, kalau dari BNPB tentu yang pertama kali sekarang pemetaan daerah bencananya seperti apa Pak? Mana daerah yang paling parah terdampak, mana yang masih butuh akses dibuka? Ini untuk siklon tropis Sumatera ini ya. Artinya ketika kita bicara seperti ini masih pemetaan itu masih terus berjalan karena memang akses masih banyak yang belum dapat ditembus. Walaupun kita sudah berusaha, memang kalau yang terdampak paling parah itu Sumatera Utara. Kalau dihitung dari korban. Paling banyak ya? Paling banyak. Tetapi kemudian di Aceh juga masih banyak daerah yang sulit untuk masih ditembus. Oleh karena itu kalau kita bicara sampai sekarang hitung-hitungannya bagaimana, karena ketika kita bicara tentang pemetaan sudah tentu pemetaan korban yang paling pertama itu masih Sumatera Utara, tetapi kemudian penghitungan kerugian masih sedang dilakukan dan kemudian akses jalan juga masih dilakukan, sehingga harapannya dalam 2 hari ke depan kita lebih tahu lebih jelas lagi ya. Nah, dalam hari-hari ini sebenarnya bagaimana soal status kebencanaan dan penanganannya seperti apa agar masyarakat juga kan bisa tahu. Banyak yang mendorong ini ayo segera jadi bencana nasional karena dianggap dampaknya masif. Nah, sebenarnya seperti apa Pak? Ya, kembali saya sudah berbicara banyak tentang penetapan status bencana nasional, karena penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. Dan kalau kita melihat memang desakan banyak sekali ya, dari medsos, kemudian juga kita menghargai karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, khususnya warga terdampak, khususnya juga untuk teman-teman yang kehilangan, banyak sekali telepon untuk mencari keluarga yang hilang, dan juga teman-teman yang punya niatan baik itu lembaga kemanusiaan ataupun itu lembaga-lembaga advokasi yang merasa harus dinaikkan status. Tetapi memang kajian itu belum sampai ke sana karena sumber daya masih ada. Kalau misalnya dibandingkan dengan 2 status bencana nasional yang pernah kita alami, tsunami 2004 itu memang semua sudah hancur dan tidak ada lagi kemampuan untuk baik secara pengelolaan publik dan kemudian sumber daya tidak ada, dan oleh karena itu 2004 itu dinyatakan status bencana nasional. Tetapi kalau kita melihat ini, pertama dari segi leveling, kemudian dari sumber daya, dan kemudian dampak kerusakan, itu yang kemudian pengambilan keputusan yang tidak mudah di situ. Jadi kita menghargai masukan, desakan, tetapi kita juga harus melihat ini sebagai sumber daya masih bisa dilakukan, dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya yang masif untuk menurunkan sumber daya pusat, mendukung semua kerja-kerja kemanusiaan dan tanggap darurat di 3 provinsi ini. Nah, kalau Pak Dodik melihatnya dengan kondisi kebencanaan seperti ini, bagaimana penanganannya? Kalau dari sisi korban ataupun keluarga korban, tentu kan ini adalah masa-masa yang membuat siapapun pasti down. Karena tidak bisa ada masuk bantuan, masih banyak akses yang tertutup. Cara bertindak seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Ya, tentu saja untuk saat ini prioritas adalah bagaimana menangani korban ya, karena masih banyak. Termasuk di IPB beberapa mahasiswa saya juga dilaporkan belum bisa menghubungi keluarganya. Tentu ini situasi masih terputus sampai saat ini, masih banyak yang terputus, sehingga
situasi itu sangat memprihatinkan, tentu saja kita sangat ikut prihatin ya dan berempati dengan korban dan keluarga korban. Tetapi ke depan tentu saja ini harus kita jadikan pembelajaran bagi semuanya. Jadi kita perlu evaluasi total ya, evaluasi total tata kelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia supaya ini tidak terulang. Kalau banyak orang bilang kita perlu tobat lingkungan, perlu tobatan nasuha, tobatan yang bersungguh, tobat yang bersungguh-sungguh. Tobat itu tidak mengulangi lagi dan akan memperbaiki yang lebih baik lagi kan gitu. Ya. Jadi tidak cukup banyak ketika ada bencana kemudian kita seolah-olah melakukan pertobatan tetapi kemudian lupa lagi. Nah ini yang harus kita saling mengingatkan saya rasa. Nah mencegah itu artinya apakah yang harus dievaluasi pertama adalah tata kelola lingkungannya yang sebenarnya ini bisa diprediksi kalau dengan kerusakan sekian harusnya ada hal yang bisa dimitigasi lebih awal. Ya jadi harus kita bedakan Mbak ya. Jadi ada pemicu bencana ini atau pemicu kejadian ini kan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama cuaca ekstrim. Cuaca ekstrem itu nggak bisa kita manage, yang bisa kita mitigasi, karena itu given sifatnya. Given udah siklon ya sudah, itu cuaca, given. Ya? Cuaca ekstrem itu kita bisanya memitigasi, bukan memanage. Yang kedua kondisi geografis, adanya di pegunungan dan sebagainya, kita bisa memitigasi. Ya misalnya dengan membuat turap dan sebagainya kan bisa dengan cara alami, bisa dengan cara mekanis. Nah yang ketiga kerusakan lingkungan ya yang disebabkan oleh manusia ya ini yang bisa kita manage sesungguhnya. Ya karena ini kan sebenarnya tata kelola ini kan kita yang menciptakan. Nah ini menurut saya yang ketiga ini yang bisa kita manage dan kita hindari karena sebetulnya kalau kita tanya penyebab penyebab dari kejadian ini kan kita harus pisahkan. Kejadian ini sendiri banjir bandang ini kan sebetulnya akibat ya. Penyebabnya kan ada yang namanya akar masalah, ada gejala masalah. Kita lihat hutan gundul itu gejala masalah. Tapi akar masalahnya kenapa hutan gundul? Akar masalahnya kan ada tata kelola di situ yang harus kita perbaiki. Ada kegagalan dalam tata kelola, yang itu yang harus ke depan harus betul-betul kita perbaiki. Untuk penanganannya apakah berbeda dengan 3 faktor tadi yang disebutkan oleh Pak Dodi? Baik itu cuaca ekstrim, lalu juga geografis maupun kerusakan lingkungan. Ya, sebetulnya kalau paling tidak dari yang tata kelola yang dilakukan oleh BNPB ketika kita melihat sebuah ancaman sudah ada, karena ini bicaranya ancaman. Ya. Ini ancaman, jadi artinya hazard. Hazard itu sudah ada dan kemudian hazard itu akan dikelola karena ada slow onset kalau bencana ya, ada fast onset. Ini sebenarnya slow onset, artinya bisa diprediksi. Nah, diprediksinya sebetulnya teman-teman BMKG yang menolong kita. Sehingga sebetulnya siklon tropis ini sudah 8 hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh BMKG. Sudah diberitahukan kepada pemerintah daerah. Dan kemudian ini saya hanya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG. 4 hari kemudian juga sudah diberitahukan. Lalu 2 hari kemudian sudah dilakukan. Nah, peringatan dini, tata kelola kita, peringatan dini harusnya dilakukan selanjutnya langkah adalah aksi dini. Nah aksi dini ini artinya apa? Bisa melakukan mengeluarkan SK siaga darurat, di mana bisa mengerahkan semua sumber daya daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Tetapi juga bukan hanya itu, mempersiapkan semua OPD terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah itu yang dimaksudkan dengan aksi dini, sehingga ketika early warning system atau sistem peringatan dini sudah diberikan, yang tugas dan fungsi ini adalah BMKG, aksi peringatan dini harus dilakukan oleh aksi dini ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini yang agak miss. Betul memang karena ini mungkin baru kasus kedua Pak ya. Siklon ini baru kedua, siklon tropis ini. Yang pertama di Seroja 3-4 tahun lalu dan sekarang di Sumatera bagian utara mulai Sumatera Barat sampai kepada Aceh. Jadi memang ini belum pernah ada, tetapi yang dikatakan oleh Pak Budi tadi bukan berarti kalau sudah ada peringatan dini kita berdiam diri saja. Betul. Harus ada aksi dini. Betul, apalagi sudah ada data early warning system, harusnya aksi dini dilakukan. Nah, miss-nya ini seperti apa dan bagaimana ke depannya agar tidak berulang lagi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia, Malam.